sendirian dong. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku,
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan kami harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh berdatang ke tempat ini Tuhan, mengiring seumur hidup kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, diberikan hidup kami hanya kepemuliaan Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tapi kami teruskan kami Tuhan, dengarkan kami untuk hari ini Tuhan boleh menjadi hari yang spesial, mana hari ini boleh menjadi penghujung akhir di tahun 2023 Tuhan. Dan beberapa jam lagi kami akan menghitung jam Tuhan, menit Tuhan, untuk kami akan melepaskan di tahun 2023. Dan hari ini Tuhan urapi kami, kuduskan kami, bagi kami serta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Masih belum terlewat ya. Selamat Natal ya untuk keluarga jemaat CKI Keluarga Allah ya, yang hari ini merayakan Natal di tahun 2023 plus ya ibadah di penghujung tahun 2023. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita ya, karena hari ini kita merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara Tuhan, hari ini judul tema kita untuk Natal di tahun 2023 adalah God walks with me, yang artinya adalah Tuhan berjalan bersama. Bapak Saudara Tuhan, merasakan selama tahun 2023 awal ya, kita berjalan bersama dengan Yesus sampai hari ini kita boleh masih diberikan kesehatan. Ya, begitu luar biasanya kasih Tuhan kita ya. Mulai dari awal Januari 2023 sampai kita mau masuk ke ujung akhir tahun 2023. 365 hari Yesus menyertai kita. Ada bosan gak Yesus, Saudara? Yang ada kita yang bosan. Betul gak, Saudara? Ya. Terus kasih Tuhan, ya, tema pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini adalah Tuhan berjalan bersamaku. Kita mau buka bersama-sama di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 sebagai ayat membuka untuk firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Sudah ketemu, Saudara? Sudah ketemu?
kita sedang bangkit berdiri semua jemaat Tuhan, ya kita akan bersama-sama ayat ini baca 3, 2, 1. Amin. Silakan duduk saudara Yesus Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita hari ini saudara. Mulai kita lahir ke dalam dunia ini sampai kita mulai dalam posisi sekarang, Allah masih menyertai kita. Ya, mungkin background kita mungkin dulu ketika lahir kita bukan dalam keluarga Kristen, bukan. Mungkin ada yang seperti itu saudara ya. Mungkin dalam sesuatu yang lingkungan yang berbeda, ya. Tapi sama, ayat ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Ya. Ayat ini untuk semua orang, ya, karena Yesus lahir bukan untuk 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, ya. Mungkin ketika Yesus lahir hanya untuk Yusuf Maria, mungkin hanya untuk orang Majus, mungkin hanya untuk para gembala, enggak. Tetapi Yesus lahir untuk semua orang, dan dia akan diberikan nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan sampai hari ini kita masih merasakan Allah menyertai kita, ya. Siapa yang di sini masih merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa? Luar biasa banyak, ya. Begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu saudara Tuhan, ayat firman Tuhan ini saudara, Immanuel, ya, hanya tertulis di dalam 2 kitab, ya, Matius dan Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa akan lahir seorang yang akan diberikan nama Immanuel. Saudara Tuhan, menjadi orang Kristen menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, berbagi sukacita Natal bukan hanya berbagi kado, berbagi selamat, berkumpul dengan keluarga, bukan. Menikmati makanan, bukan saudara. Ya, tapi berbagi sukacita Natal adalah berbagi sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang Kristen. Karena ini sesuatu hari yang sangat-sangat kita tunggu, betul nggak saudara? Bukan masalah kadonya, bukan masalah makanannya, bukan. Ya. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu seorang penyelamat telah lahir. Untuk siapa saudara? Untuk kita semua. Bapak sekalian Tuhan, kalau kehidupan kita tidak ada Yesus dalam kehidupan kita, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia biasa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, mereka dibuang dari Taman Eden. Mereka hanya manusia biasa yang mengolah tanah, ya, berkeringat, berpeluh kesah, ya. Di mana Hawa akan melahirkan, akan merasakan sakit, ya. Artinya, saudara, di dalam dunia ini banyaknya kesusahan, ya. Makanya ada lagu Sana surga yang mulia, damai dan sentosa, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Saudara, di dalam dunia ini sini hanya pikulan, tangisan, ya, masalah, ya. Semuanya campur aduk di dalam dunia ini, saudara. Kita tidur malam ini, besok bangun, pasti ada saja masalah, pasti ada kesusahan, ya. Karena itulah manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, dan kita hari ini menerima konsekuensi yang dimana nenek moyang kita sudah melakukan dosa, ya. Dimana ketika manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya saudara, Allah bisa saja, ya, atau orang Tegalnya mungkin sempat beli temen, ya, apa? Marketing baik, ya. Udah ganti aja manusia baru lagi, betul nggak saudara? Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan Allah kita begitu luar biasa. Ketika Tuhan ciptakan manusia, ya, pun bisa ciptakan manusia lain, ya. Memang benar saudara, kalau Tuhan kita jahat, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, usah selesaikan aja, ganti yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah.
Tapi maunya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Mau seperti apapun kita, ya, mau seperti apapun kita, ya, Tuhan tetap sayang kepada kita. Buktinya hari ini kita merayakan kelahirannya Tuhan Yesus. Karena sudah sih, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara Tuhan, nubuat ini sudah terjadi, nubuat ini sudah diumumkan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan diberikan nama Immanuel. Ya. Kalau saudara, karena kita hidup tanpa Yesus, karena siapa? Ya. Kita manusia yang lemah. Ya. Ketika ada masalah sedikit, langsung putus asa. Ya. Ketika ada masalah, kita langsung putus asa. Ketika ada kesusahan, kita langsung putus asa. Ketika kita mengalami beban berat, kita putus asa. Dan banyak akhirnya orang bunuh diri, menyelesaikan hidupnya singkat, padat, jelas. Tapi nggak tahu dia akan pergi kemana. Ya, mau ke surga atau ke neraka. Ya. Sekali lagi saudara, Yesus nggak mau mengakhiri kehidupan kita dengan hal yang semacam itu. Ya, makanya dia lahir untuk. Karena saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara Tuhan, ketika hari ini kita mendengar kata Immanuel, Allah beserta kita, kita harus responi. Apa responnya itu, saudara? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan hari ini kita harus percaya dalam namanya, bahwa Allah kita adalah Immanuel. Kalau kita nggak percaya, ya berarti kita nggak sedang menikmati ibadah Natal. Kita hanya menikmati acara biasa saja setahun sekali. Ya, ada Natal, ada Tahun Baru, ya, ada Hari Raya Idul Fitri, dan semuanya kita hanya mengikuti rutinitas. Ya, yang istilahnya kita anggap hanya ya sudah. Ada acara Natal kita ikut, ada acara Paskah kita ikut. Tidak, saudara. Tapi sesuatu hal yang spesial ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel dan Allah yang berjalan bersama dengan kita, ya, kita harus responi, yaitu percaya. Kalau kita nggak percaya, hari ini kita nggak akan ada di sini, betul nggak, saudara? Ya. Maksudnya saudara Tuhan, kalau tema kita God walks with me, Allah berjalan bersamaku, artinya Yesus di belakang apa di samping? Di samping, gak mungkin Yesus di belakang, tapi Yesus ngikutin kita. Ya, kalau dia ada di samping kita ajak ngobrol apa diemin aja, saudara? Ajak ngobrol apa diemin aja, saudara? Ajak ngobrol. Ngobrolnya apa, saudara? Tentang masa depan. Ya. Karena Yesus berjanji Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yaitu harapan dan masa depan yang sekarang. Ya. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Ya. Kalau Allah berjalan bersama dengan kita, artinya seperti yang lagu tadi. Tapi hari ini kita mau belajar suatu hal bahwa ketika Allah bersama dengan kita dan menyertai kita, artinya kita harus selaras dengan Yesus. Dan siapa yang memimpin, saudara? Kita atau Yesus? Yesus. Karena dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak datang kepada aku, ya, dia tidak sampai kepada Bapa di surga. Artinya siapa yang harus kita ikuti, saudara? Yesus. Ya, tapi kadang kita nggak mau, saudara. Egonya kita, ya, Tuhan nggak mau lah, Tuhan. Masa ini keinginan saya sendiri, saya jalan sendiri, saya bisa, saya kuat, karena saya masih muda dan karena saya masih bisa. Ya, tetapi kita waktu Tuhan berbicara lagi, saudara, Tuhan hanya ketika seperti orang membalikan. Ya. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara suatu hal yang luar biasa. Tuhan mau kita dekat dengan Yesus. Maksudnya saudara Tuhan, kenapa Yesus harus lahir? Kenapa harus Allah menyertai kita dan Yesus diberikan nama Immanuel, ya, yang artinya Allah bersama dengan kita. Karena saudara, karena kehidupan kita dalam dunia ini begitu luar biasa, sangat berat. Makanya Yesus lahir. Bukan hanya itu saja, saudara.
Ketika Yesus lahir, dia ada sesuatu yang luar biasa buat kita, kado spesial. Bukan hanya sekedar kado-kado biasa yang ada di depan kita. Kado spesial yang Tuhan berikan kepada kita begitu luar biasa. Rancangan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Dia berpikir ke depan, dia berpikir ke depan untuk kita. Supaya apa? Kita tidak merasakan kesusahan, kita tidak merasakan kesedihan, kita tidak merasakan sesuatu hal yang mungkin kehidupan kita sangat berat. Makanya dia harus lahir di dalam dunia. Dan dia lahir rela di kandang domba. Di mana orang melihat, masa seorang raja bisa lahir di kandang domba? Seorang raja harusnya lahir di hotel atau di suatu rumah sakit yang begitu besar. Ya, tapi Yesus lahir di kandang domba, yang menandakan bahwa kehidupan manusia begitu hina, begitu tidak layak di hadapan Tuhan, yang penuh dengan banyak sekali dosa. Tapi Yesus lahir untuk kita semuanya. Tuhan gak lihat kulit apa, suku apa, kamu dosanya seperti apa, kamu seperti apa, kamu seperti apa, kamu seperti apa, tidak. Oh sekali Tuhan, kalau di dalam dunia pekerjaan, saudara, saya dituntut untuk bertanya, ya, kenapa seperti itu, kenapa bisa, ya, saudara, kalau kita berada dalam dunia sekuler, saudara, dunia pekerjaan, kalau kita ditanya seperti itu, kadang kita bingung, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa salah seperti ini. Coba kalau Tuhan berbicara seperti itu, saudara, kenapa kamu seperti ini, Matius? Ya, kenapa kamu seperti ini, Bu Sri? Kita bingung menjawab. Ya. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya Allah tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa Yesus harus mencari Adam, Hawa, kamu di mana? Ya, itu adalah suatu bentuk ekspresi atau tindakan kasih seorang Bapa kepada Adam, Hawa, kamu di mana? Ya, dia mau interaksi dengan kita. Kita nggak mau, saudara. Matius, Bu Sri, kamu di mana? Ya, karena kita nggak mau, karena kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa, karena tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat hal itu juga. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Allah berkata dan mencari Adam dan Hawa, ya, dia berkata, Adam, Hawa, kamu di mana? Dan dalam depan Adam dan Hawa, kamu sekarang langsung duduk Tuhan. Ini perempuan yang kamu kasih, ya, si Hawanya nunggu siapa lagi itu? Ular, ya. Semuanya simpel loh sekarang. Ya Tuhan, saya berdosa. Ya Tuhan, saya bersalah. Sebenarnya Tuhan sudah larang saya makan, tapi saya makan. Ya. Begitunya ego manusia. Ya. Sampai mengakui dosa di hadapan Tuhan saja, yang Tuhan Maha tahu, yang sudah nggak perlu ditanya lagi, tapi kadang kita dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kuasanya. Amin. Amin. Luar biasa, saudara. Yesus lahir itu begitu luar biasa. Dia punya sesuatu visi dan misi untuk kita. Ya. Misinya besar, tanggung jawabnya besar. Dikatakan saudara, Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berat. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Luar biasa, Tuhan kita begitu luar biasa, ya. Artinya kita harus bangga menjadi anak-anak Allah. Kalau Allah adalah Bapa kita dan Yesus dikatakan anak, saudara,
artinya kita dekat dengan Yesus. Ya. Yesus lahir ke dalam dunia ini merasakan sesuatu yang kita rasakan, saudara. Lapar ya, ikut merasakan. Ya. Pencobaan ya, Yesus ikut merasakan pencobaan. Ketika Yesus dicobai, ya sama. Ya. Seperti kita dicobai ya, bahwa ini dunia dengan ya kalau kamu itu sama aku kasih kamu ya, karena iblis dalam dunia juga mempunyai kuasa yang sangat luar biasa ya. Kita merasa kekurangan, simple, tinggal datang saja. Tapi bos saudara, ada embelnya ya, ada sesuatu yang diinginkan ya, ya mau itu tumbal anakmu, ya mau itu saudaramu, ya itu mau keluargamu, mau itu ya semua yang kamu miliki ya. Tetapi Yesus lahir dan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, sukacita, tidak ada embel-embelnya, hanya cukup percaya saja bahwa Allah adalah Immanuel yang berjalan bersama dengan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya jalan dengan istri saya, mungkin saya bisa tinggalkan istri saya ya, karena apa saudara? Karena mungkin jalannya beda ya, tapi Yesus setiap hari sama kita ya. Mau kita sedang sedih, mau kita sedang susah, mau kita sedang merasakan beban yang berat, Yesus ada di sini saudara. Gak tinggalkan kita sedetik pun, ada bersama dengan kita hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Karena ketika Yesus berkata bahwa adalah Allah Immanuel, artinya mulai dari hari itu juga Allah berjanji bahwa tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin saudara. Saya dikatakan di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang Mazmur pasal 62 ayat yang 5 sampai 8 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, dialah Allah. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Luar biasa saudara. Ini adalah dunia saudara. Mungkin saya agak nyantol, agak lupa. Hanya dia gunung batu, hanya Yesus kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Betul nggak saudara? Selama-lamanya loh saudara. Bahwa dikatakan kita nggak akan goyah selama-lamanya. Kita akan tetap berdiri teguh. Kenapa? Gak usah takut, ada Yesus lah samping. Ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, Simon Petrus ketika hari itu juga, ketika menebar jala tidak mendapatkan apa-apa, zong semuanya nol. Tetapi ketika Yesus berkata, ayo kita kembali lagi, kita tebarkan jala. Mungkin kita sama seperti Simon Petrus. Ini Yesus ini gimana sih? Udah tahu saya harus dari sana, dapatnya zong, gak dapat apa-apa. Ya, tapi saya disuruh ke sana lagi, buat tebar jala lagi. Ya, udah sia-sia, mungkin ya akan sia-sia lagi. Ya, karena itu manusia, saudara. Betul, saudara. Ketika hari ini kamu merasakan itu zong nol, artinya ketika kamu disuruh Tuhan hari itu juga, mungkin kamu gak akan melakukan itu. Adalah Tuhan nol besar itu Tuhan, toh akan sama hasilnya. Toh akan sama hasilnya, tidak akan dapat apa-apa. Itulah Tuhan, cukup di sini saja. Ya. Karena sudah Tuhan, makanya saudara, kita dibutuhkan hal pertama adalah percaya. Ketika kita mendengar kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, kita harus percaya. Kenapa? Kalau kita nggak percaya, kita kan nggak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ketika Simon Petrus nggak percaya, mungkin dia akan tidak mendapatkan sesuatu hal yang besar. Tapi ketika Simon Petrus menuruti apa yang dikatakan Yesus, ayo kembali ke tengah, kembalikan jalan. Bahkan satu kapal aja, dua kapal aja nggak sanggup. Berkatnya luar biasa nggak saudara? Tapi itu saudara, yang kadang kita sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena keegoannya kita, karena kesombongannya kita, karena mungkin kita merasa hebat. Ya, kita ya Tuhan ngomong apa sih Tuhan? Lah Tuhan, percuma Tuhan.
Ya, mau Tuhan mau ngomong apa juga nanti hasilnya nol. Ya, tapi saudara sampai merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Bukan hanya bicara masalah materi. Ya, kamu hari ini masih dalam keadaan sehat. Tema yang kita bahas hari ini, Tuhan jalan bersamaku, itu enggak nol besar. Itu nyata sampai hari ini. Ya, kita bukan berbicara masalah materi, tapi penyertaan Tuhan ketika kita susah, senang, sedih, beban berat, Dia ada bersama dengan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Ya, yang dimana dikatakan di Mazmur katakan tadi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ya, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Kasih Tuhan, Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk memberikan sukacita yang begitu luar biasa, yaitu memberikan kasih, memberikan sukacita, yaitu keselamatan yang kekal. Yesus Kristus Sang Mesias atau Sang Penyelamat yang dikatakan Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Jadi aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tadi ada bait yang berkata, merasakan detak jantung Yesus. Kalau kita mau merasakan detak jantung Yesus, artinya kita jauh apa dekat? Dekat dalam pelukan Yesus. Itu yang Tuhan mau, ya. Dan hari ini Tuhan mau, Tuhan memberikan seluruh hidupku, tubuh jiwa rohku untuk Yesus. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Maria tahu bahwa anak yang akan dikandungnya ini, yang akan dilahirkannya ini, akan memikul beban yang sangat berat. Saudara Tuhan, kalau kita punya anak, saudara, apalagi ibu, saudara, kita tahu bahwa ketika nanti anak kita lahir, ya, itu nggak akan merasakan apa yang seperti anak-anak rasakan dalam hidupnya. Senang, happy, menikmati warisan orang tua, menikmati kasih sayang orang tua sampai dia menjadi kakek, dia punya anak, dia punya istri. Itu kerinduan orang tua, betul nggak saudara? Ya, ketika kita menikah, kita punya anak, pasti kerinduan kita besar untuk anak. Tetapi Maria tahu ketika nanti dia akan melahirkan Yesus, dia tahu ini anak saya, ini akan menanggung beban yang sangat berat. Bukan hanya untuk satu orang, dua orang, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Ya. Di mana dia akan merasakan beban yang sangat berat. Ya, tangisan kita Yesus rasakan, penderitaan kita Yesus rasakan, kesusahan kita Yesus rasakan. Dan sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu. Artinya Maria tidak menikmati sesuatu hal yang sangat luar biasa seperti pada umumnya ibu, saudara, betul enggak? Yang menginginkan anaknya lahir, tumbuh sehat, lalu besar, punya usaha, kerja, punya istri, punya anak, melahirkan cucu buat dia. Ya, tetapi ini beda, saudara. Maria begitu sangat luar biasa, ya, bahwa dia akan melahirkan Yesus Sang Immanuel itu. Dan Yesus akan menanggung beban yang sangat berat. Saudara Tuhan, saya sedang berbagi sesuatu yang sangat luar biasa. Bebannya Maria dan bebannya Yesus. Jadi saudara, hari ini responmu apa?
Yesus datang kepada setiap orang yang sedang merasakan kesusahan, yang sedang merasakan kesedihan, yang sedang mengalami penderitaan berat. Ya. Hari ini Yesus datang untuk kita semua. Responmu apa hari ini? Apakah hari ini kita seperti biasa saja? Sudahlah Tuhan. Yang penting hidup saya mengalir seperti arus ya. Mengalir artinya saudara, kalau kita dibawa kepada air terjun yang sangat curam, berarti kita ikut saudara. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Ya, kita bukan hanya menjadi manusia yang ikut arus. Ya. Hari ini saudara, ambil keputusan hari ini. Ya, percaya dan respon itu. Ya, bahwa Allah menyertai kita mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nggak tahu datangnya kapan, tapi tetap harus kita berjaga-jaga dan ingat Yesus ada bersama dengan kita. Jangan seperti murid-murid Yesus. Yesus ditaruh di buritan, dan ketika kita butuh saja kita panggil, Yesus bangun. Kita sedang mengalami kesusahan. Yesus kayak dibikin kayak apa ya saudara? Kalau kita ke ATM aja, kalau kita punya ATM, ya baru kita bisa ambil uang. Ya, tapi kita bangunkan Yesus seperti gak ada harganya. Yesus itu di kehidupan kita. Padahal Yesus sangat berharga. Ya, Dia lahir untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Yang mungkin hari ini kita ada, ya, ataupun kita nanti besok, mungkin kita sudah pulang ke rumah Bapa. Ya, Yesus ada untuk kita semua. Amin firman Tuhan. Saya kita Bapak Saudara terbagi berdiri. Kita angkat satu pujian yang tadi Tuhan berikan. Saudara, kita mau tundukkan kepala kita mau merenungkan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, hari ini telah lahir kepadamu seorang juru selamat, dan dia akan diberikan nama Immanuel. Allah yang menyertai kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan hari ini kita mau merasakan apa yang Yesus rasakan. Dan kita mau merasakan apa yang sedang ingin Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberikan. Tuhan berikan semuanya, jiwa rohku relakan semuanya. Ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Tuhan, kami berikan hidup kami Tuhan. Tuhan berikan semua. Angkat tanganmu, datang kepada Yesus dan berikan seluruh kehidupan rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Ajar kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hati. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan kami Tuhan yang keintiman denganmu Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hati. Tuhan, dalam lembut Tuhan kami berikan semuanya kehidupan kami Tuhan. Tuhan berikan semuanya.
diterima hanya denganmu, sampai kau dapat lihat hatiku seirama dengan hati. Ajari kami Tuhan, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. biarkan kami punya keintiman denganmu Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ya Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami hari ini mendengar firman Tuhan, bahwa seorang juru selamat telah lahir ke dalam dunia. Dialah Yesus, dialah Immanuel yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, kami meresponi Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang lemah Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang tidak sanggup Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Dan hari ini kami membutuhkan Kau ada di samping kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami Tuhan, menjalani setiap kehidupan kami Tuhan, mulai hari ini Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan, menyertai kami Tuhan sampai pada kesudahannya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Kami akan melangkah di tahun 2024 Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Kau Tuhan. Ini menjadi bentuk komitmen kami Tuhan. Kami mau memberikan komitmen kami Tuhan. Kami mau seirama dengan-Mu Tuhan. Kami mau bersama dengan-Mu Tuhan. Ini Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami berikan kepadamu Tuhan. Dan sampai Engkau jawab kami Tuhan, dan Kau panggil kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan sekali lagi Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan detak jantung-Mu Tuhan, dan kami boleh seirama dengan-Mu Tuhan. Karena Kau ada dalam dunia ini Tuhan, menanggung beban yang sangat berat Tuhan, merasakan kesusahan yang sangat berat Tuhan, merasakan kesedihan yang sangat berat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau merasakan detak jantung-Mu Tuhan. Kami mau merasakan apa yang Kau rasakan Tuhan, betapa beratnya kehidupan-Mu Tuhan, betapa beratnya yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau merasakan itu Tuhan, dan kami mau mengurangi beban yang ada pada-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang seirama dengan-Mu Tuhan mulai hari ini Tuhan. Dan kami mau meresponi, kami percaya, kami responi, dan kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau luar biasa lagi berkat. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bintang kerilau terang cemerlang, gemerlap sakit sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Kan bangsa yang lelah, Kadang saya lelah beroleh harap melihat wajah ini berkenan. Tuhan kita bagi berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Mendekat
Gemilau terang cemerlang, malam mulus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan ini mudah dalam
dialami sambil kesaksian Saudara yang dikasih Tuhan tadi Bapak sudah mengingatkan kita bahwa 1 tahun ada 365 hari. Saya mau tanya, selama 365 hari saudara pernah mati nggak? Sehari lalu bangun lagi gitu, jalani lagi gitu hidupnya. Pernah saudara? Mati dulu deh Tuhan, sebentar ini lagi putus asa, mati dulu aja sebentar, tapi nanti bangunin ya Tuhan. Karena apa? Orang mati patah hati, mati putus asa, maksudnya kemana? Karena iman itu mengajarkan kita bersuka cita. Dalam iman itu harus dipraktekkan setiap hari, ada pengharapan walaupun belum terlihat. Ya, ada pengharapan walaupun belum terlihat. Amin Bapak. Bapak pengharapannya mau menikahkan. Dinanti-nantikan. Saya juga masih berdoa ya, sebagai anaknya. Saya masih berdoa sampai hari ini. Bahkan tadi sebenarnya mau saya bawa cewek satu saudara. Ya barangkali dari barat asalnya datangnya. Masih ada, tadi masih banyak. Dapian. Ada lagi. Kama, ayo Kama. Saya meminta waktu beberapa menit sebelum kita pulang. Tema Natal kita hari ini adalah God walks with me. Tuhan berjalan denganku. Saya dapatkan tema ini waktu menyembah Tuhan. Saya, Pak Manurung, dan Mas Yabes sedang menyembah Tuhan, berdoa untuk acara Natal. Tadinya kami mau tema dipulihkan untuk memulihkan, tetapi ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan itu berbicara bahwa kata-kata yang disampaikan adalah God walks with me. Tuhan berjalan bersama. Saya mau kesaksian bahwa tahun 2023 adalah tahun yang cukup berat bagi kami. Kami kehilangan orang-orang yang kami kasih, utang, dan kardi, dan itu menjadi sesuatu yang untuk kami mengalami kebangkitan, bangkit itu seperti berat. Tapi satu hal bahwa Tuhan itu memberkati dan menyertai. Tuhan itu berjalan dan menuntun. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, Pak Manurung, Mas Yabes, Bu Kardi, dan Pak Manjul yang selalu setia menemani dalam melayani, dalam suka dan duka. Tapi tanpa mereka, saya mengalami down yang down sangat down sekali. Tapi kehadiran mereka itu yang membuat saya semangat, punya roh yang menyala-nyala. Saya ingin melayani Tuhan, saya ingin sampai garis akhir. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kesaksian. Ada seorang yang saya pernah kenal, tapi udah lama enggak kontak ya. Dan saya kesaksian ini beberapa waktu yang lalu saya lihat dia di postingan Facebook. Dan saya lihat dia orang ini sudah menikah dan nggak usah disebutkan namanya, mungkin nggak itu, jangan mengira-ngira. Ya, tapi saya mau kesaksian dari seorang mantan pacarnya orang ini. Jadi dia punya pacar orang Jakarta, orang Batak, marganya Sianipar. Ya. Beberapa waktu yang lalu dia WA saya, Kak, bagaimana kabarnya? Si ini WA kakak, WA menyampaikan Natal enggak? Terus saya dapat mimpi, dia itu berkata bahwa tolong lepaskan saya mau berjalan dengan jalan saya sendiri. Dan di dalam mimpi itu dia melihat orang itu berjalan di dalam
jalan yang gelap. Di jalan yang gelap. Kenapa? Dia sudah meninggalkan Yesus. Karena Yesus adalah sumber terang. Di dalam Yesus ada terang, di dalam Yesus ada kegelapan. Barang siapa berjalan dalam jalannya sendiri, dia berjalan dalam kegelapan. Maka dari itu saya berdoa bagi saudara-saudara di tempat ini, jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun persoalan saudara-saudara, jangan pernah lari dari Yesus, jangan pernah tinggalkan. Mungkin nggak persoalan, walaupun saudara diberkati, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena kalau saudara meninggalkan Yesus, saudara berjalan di dalam kegelapan. Karena terang hanya ada di dalam Yesus saja. Saya berdoa tahun 2024 kita minta penyertaan Tuhan. Mungkin ada yang meramalkan bahwa tahun 2024 akan banyak resesi, akan banyak perusahaan gulung tikar, ada banyak masalah, ya. Tapi kita berdoa, saya percaya setiap kita yang minta Tuhan berjalanlah dengan kita minta Tuhan berjalanlah dengan karena Tuhan akan menuntun kita sampai kepada destiny yang Tuhan mau. Tuhan akan menuntun kita sampai kepada janjinya. Janjinya akan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Kita mulai dari awal. Saya minta yang di luar untuk masuk ke dalam semuanya. Kita akan bertutup ibadah kita malam ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Biar kami terus mencintai-Mu Tuhan. Pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagi. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap
biarlah cinta di hatiku. Mari kita angkat apa yang telah kita tulis kepada Tuhan saat ini. Pernah mampu, haleluya, haleluya. Inilah harapan-harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kau yang tahu setiap isi hati kami dan tujuan kami. Oh, hidupku, haleluya, Kau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Sekali lagi, oh, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa untuk setiap apa yang kita tulis. Segera bagata karabagayana, segera bagata karabagata karabayana, segera bagata karabagata karabayana, segera Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap apa yang kami tulis untuk setiap harapan kami, impian kami, kerinduan kami di tahun 2024. Kau yang tahu setiap persoalan kami masing-masing di tempat ini. Kau yang mengenal setiap pribadi-pribadi kami. Kau yang tahu lebih dalam lagi setiap hati kami. Kami berdoa, Tuhan yang menjamah, Kau yang memberkati, Kau yang menolong, Kau Tuhan yang membukakan jalan. Kami percaya janji-Mu digenapi. Kami percaya harapan kami digenapi. Tuhan, berjalanlah bersama kami. Tuntun kami. Engkau yang telah menuntun Abraham sampai Kanaan. Engkau yang telah menuntun Yusuf sehingga dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Engkau yang telah menuntun setiap orang-orang yang Kau urapi. Kau yang telah menuntun setiap hamba-hamba yang Kau pilih. Demikian juga biar Engkau yang menuntun setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Berjalanlah denganku ya Tuhan. Berjalanlah denganku. God walks with me. Berjalanlah dengan kami. Karena sungguh tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Tanpa Engkau kami tidak sanggup. Kami butuh Kau, kami perlu Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Kaulah Immanuel, Allah yang beserta kami. Kau yang selalu menuntun kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tidak pernah Engkau sedetik pun meninggalkan kami.
Tidak pernah sedetik pun Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau ada saat kami lemah, Engkau ada saat kami kuat, Engkau ada saat kami sendiri, Engkau ada dimanapun saat kami berada. Kau Tuhan, Kau yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah cinta, biar cinta kami akan terus menyala Tuhan. Tahun 2024 kami terus menyala, terus mencintai-Mu. Haleluya. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim, setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Sekali lagi dengan segenap hati, biarlah cinta di hatiku. Kami tidak tahu tahun 2024 Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, Engkau yang memegang tangan kami. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim, setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini buat ibadah hari ini. Kau yang menjagai dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua pulang membawa damai sejahtera, sukacita, karena kami berjalan bersama Tuhan. Dan firman-Mu berkata, apapun yang didapati oleh tangan-Mu akan berhasil, karena Tuhan menyertai. Dan kami percaya karena penyertaan-Mu, setiap apa yang kami kerjakan akan berhasil. Berhasil, berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak Pendeta Matius yang telah menyampaikan firman. Tuhan berkati dan urapi lebih lagi. Berkati juga Ibu Pendeta Tio Malau. Tuhan berkati dan urapi lebih lagi. Berkati Gereja GPPS Losari. Berkati kami semua yang telah hadir di tempat ini. Tuhan yang menyertai dan Tuhan memberkati. Biar kami semua sampai rumah dengan selamat dalam penyertaan-Mu. Dan sebentar kami akan memasuki tahun 2024. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama. Jesus Christ.